Shalom, haleluya, saudara. Kemah sembahyang Tuhan luar biasa. Ya, kemah sembahyang itu begitu hebat. Tuhan memberikan kepada Musa suatu penglihatan yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Yaitu waktu dia berpuasa 40 hari, 40 malam, dia melihat sorga. Dan waktu dia melihat sorga, dia disuruh Tuhan untuk membuat suatu miniatur dari sorga. Supaya kita itu bisa mengenal apa itu sorga. Dengan maksud saudara ini dari manusia duniawi, hendak dibawa oleh Tuhan terus berubah menjadi manusia sorgawi. Allah kita dahsyat. Karena itu kalau saudara menjadi orang percaya harus benar-benar yakin bahwa Tuhan itu adalah perencana dan Dia juga memberikan jalan bagaimana nanti kita menghadapi yang disebut penghakiman yang terakhir. Semua manusia nanti pasti akan dihakimi. Ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang tiang pintu kemah yang disalut emas. Saudara melihat ini adalah gambar dari kemah sembahyang yang di sebelah kiri. Ya. Ini skemanya. Dan di sini ada halaman, ya, ada namanya mezbah korban bakaran. Ini dilihat dari atas ya, lalu ada kolam pembasuhan, lalu di sini ada ruangan suci dan ruangan maha suci. Jadi kalau ditanya sorga itu berapa tingkat, itu 3 tingkat. Ya, tingkat bawah halaman, lalu ruangan suci, lalu ruangan maha suci. Nah, saudara, kita sudah membicarakan beberapa minggu ini tentang ini, mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran ini dibuat dari kayu penaga yang disalut dengan tembaga, sehingga dia bisa tahan api. Dan kita sudah terangkan bahwa tembaga itu adalah gambaran daripada penghukuman ilahi atas dosa. Jadi siapa yang tidak mau menerima, saudaraku, substitusi dari Tuhan, tawaran dari Tuhan, mereka pasti akan mendapat hukuman ilahi. Karena itu kita sekarang diberi kesempatan untuk percaya supaya kita luput dari hukuman ilahi. Nah, lalu karena kayu itu kita membicarakan hal kayu sitim ya atau penaga. Lalu kita bicara di sini sekarang. Karena kayu ini setelah di sini dipakai, lalu dipakai di sini untuk ini, tiang-tiang ini. Ya. Jadi untuk tiang pintu kemah yang kayunya disalut dengan emas. Kayu itu juga disalut dengan emas. Tapi bawahnya, kakinya, alasnya itu dari tembaga. Nah, jadi perabot di halaman, baik mezbah korban bakaran, itu dibuat dari kayu sitim, kayu penaga yang disalut dengan tembaga, ya. Lalu kolam pembasuhan tadi, saudaraku, itu seluruhnya terbuat dari tembaga. Nah, dalam ruangan suci nanti kita belajar tentang adanya tiang-tiang, papan-papan, kayu lintang dan semua perabotannya juga dibuat dari kayu tembaga, dari kayu penaga. Namun disalut dengan emas. Jadi kalau di halaman itu kita melihat tembaga,
maka di ruangan suci itu kita melihat emas, ya. Kita sudah menerangkan bahwa tembaga itu adalah penghukuman ilahi atas dosa. Jadi Tuhan memakai simbol, ya. Tembaga itu adalah penghukuman ilahi atas dosa. Sudah saya berikan ayat-ayatnya 2 minggu lalu. Tuhan berkata, kalau kamu berbuat dosa, maka langit ini akan menjadi tembaga. Berarti itu ditahan, ya, berkat-berkatnya, hukuman. Jadi kita menjadi orang yang percaya harus lari dari hukuman Allah. Jangan sampai kita menerima hukuman Allah, ya. Tapi emas itu lambang dari kemuliaan Allah atau kemuliaan ilahi atau keilahiannya. Seperti logam emas itu logam mulia. Dan emas tidak pernah akan beroksidasi, berkarat, gak bisa. Tapi kalau besi bisa berkarat. Tapi emas tidak bisa berkarat, ya. Dan emas kalau kena cahaya, wow, akan berkilau, ya. Saudara, satu kali Daniel waktu dia berdoa puasa 21 hari, dia lalu melihat Yesus datang. Dan apa yang dikatakan oleh Daniel, ditulis dalam Daniel 10 ayat 5 dan 6, mari kita baca bersama ayat ini, 2, 3. Kuangkat mukaku lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Ya, waktu Daniel melihat penglihatan ini, dia sampai pingsan. Ya, dia nggak tahan akan kemuliaan daripada Tuhan. Daniel berkata, kulihat tampak seorang. Nah, siapa ini seorang ini? Tidak ditulis di sini. Tapi kalau kita baca dari deskripsinya, saudaraku, berpakaian kain lenan dan berikatkan pinggang emas, berikat pinggang emas. Ya, wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti suluh api yang menyala-nyala. Artinya mata Tuhan itu tajam dan mata Tuhan itu membersihkan. Ya, saudaraku, kakinya dikatakan seperti kilau tembaga yang digilap. Minggu lalu telah kita terangkan kaki yang serupa tembaga ini berkilap seperti tembaga, bahwa kaki itu digunakan oleh Tuhan untuk apa? Menginjak-injak musuh. Berarti Tuhan akan nanti melakukan penghakiman atas musuh-musuh Tuhan. Nah, ini Daniel. Kalau saudara membaca kitab Wahyu, diterangkan dalam kata-kata yang beda. Siapa itu seorang itu? Ya. Mari kita baca Wahyu 1 ayat 13 sampai 15 sama-sama 2, 3. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Ya, Alkitab kita luar biasa. Apa yang menjadi rahasia di satu tulisan yang lalu dikonfirmasi. Ya, seperti Daniel itu hidup kurang lebih 600 tahun sebelum Kristus.
Jadi kalau dari sekarang 2600 tahun. Nah, kalau Yohanes yang menulis Wahyu ini kurang lebih 2000 tahun lalu. Dan menerangkan yang sama. Kalau tadi Daniel berkata seorang, di sini maka Yohanes menulisku, itulah anak manusia. Itulah Yesus. Dia Allah yang menjadi manusia. Sama ikat pinggang dari emas. Dan kakinya bagaikan tembaga. Dua-dua sama. Ya. Nah, kita melihat jelas seorang yang dilihat oleh Daniel dan anak manusia yang dilihat oleh Yohanes itu berikat pinggang emas. Nah, tentu ini mempunyai arti yang luar biasa. Pinggang itu tempat kekuatan. Karena itu zaman dulu kalau orang, saudaraku, pakai ikat pinggang, lalu beban-beban itu digantungkan di pinggang. Misalnya pedang, ya, alat-alat ditaruh di pinggang. Nah, juga kalau orang bekerja, dia mesti pakai ikat pinggang supaya tempat untuk menggantung benda-benda, ya. Dalam arti rohanisku, bahwa pinggang ini adalah kekuatan untuk menghasilkan. Atau dalam bahasa Inggris katakan procreative power. Jadi kuasa prokreatif, artinya kuasa yang bisa menghasilkan. Ya, karena kalau saudara bekerja, ya, itu menghasilkan sesuatu. Dan kalau pinggangmu sudah sakit, apalagi kalau displace, ya, itu tulang-tulang di belakang itu mencotot begitu keluar, lalu kena syaraf, wah sudah, saudara kan sakitnya bukan main. Nggak bisa bekerja, nggak bisa menghasilkan. Ya. Karena itu saudara jaga ya pinggang saudara. Karena pinggang itu memberikan saudara kekuatan. Kalau pinggangmu lemah, maka engkau juga lemah. Ya. Dan di pinggang itu ada buah pinggang, ginjal. Betul? Karena itu kalau ginjalmu bermasalah, wah sudah. Udah saudara mesti cuci darah dan sebagainya. Habis banyak uang itu. Ya. Itu namanya pinggang, ya. Jadi pinggang itu adalah kekuatan yang menghasilkan. Dan Alkitab menulisku bahwa pinggang itu memang kekuatan. Amsal 31 ayat 17, mari kita baca bersama, 2, 3. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Jadi pinggang itu menyatakan tentang kekuatan. Karena itu saudara mesti latih pinggang saudara supaya tubuh saudara itu bisa tahan, kuat. Ya. Puji nama Tuhan. Yesaya 11 ayat yang kelima berbunyi demikian. Sama-sama kita bacakan. 2, 3. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ya, ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ya. Dalam terjemahan King James, ya mirip tapi tidak sama. And righteousness shall be the girdle of his loins. Kebenaran menjadi ikat pinggangnya. Jadi tadi yang memberikan kekuatan itu apa? Itulah kebenaran. Ya. Kebenaran itu menjadi kekuatannya, menjadi ikat pinggangnya. Saudaraku, lihat di dunia ini semua orang-orang pandai itu belajar ilmu. Apalagi saudara yang namanya insinyur, saudara itu harus punya rumus-rumus kebenaran.
Kebenaran tentang gaya, tentang ini dan sebagainya. Sehingga saudara sekolah dulu harus ngafalkan rumus-rumus itu. Kalau tidak ngafalkan itu, saudara memecahkan juga bisa, tapi sulitnya bukan main. Ya, karena di tiap apa yang kita lihat itu ada kebenarannya. Dan kebenaran ini yang bisa nanti menghasilkan. Seperti tadi katakan pinggang itu procreative power. Kekuatan yang bisa menghasilkan. Apa kekuatan yang menghasilkan? Kebenaran. Karena itu saudara sekolah belajar apa? Belajar kebenaran. Dari kebenaran itu lalu orang bisa menghasilkan televisi, radio. Kenapa? Karena ada kebenaran. Ya, apalagi sekarang sudah semua digabung radio, televisi, semua telepon, semua jadi satu, smartphone kecil. Hebat manusia. Tapi yang lebih hebat Tuhan. Ya, yang memberikan otak kepada manusia untuk bisa mencipta, membuat yang namanya itu hasil dari kebenaran-kebenaran itu. Karena itu orang terus menyelidiki kebenaran-kebenaran itu. Nah, kita juga demikian ya. Kalau mau menjadi orang Kristen yang kuat, kita mesti baca Alkitab. Di sini ada kebenaran ini. Nah, kebenaran ini mesti kita pakai supaya menghasilkan ya sesuatu. Kita akan juga melihat bahwa menghasilkan apa manusia melalui pinggangnya. Wanita, lihat aja kalau pinggangnya lemah, mana bisa dia punya anak. Ya karena itu pinggang ini penting sekali. Bahkan dituliskan bahwa keturunan itu keluar dari pinggang. Karena di tempat ini juga lalu ada apa? Ada namanya rahim. Karena itu wanita itu bisa gendong begitu berat, itu kan cukup berat. Ya, 9 bulan mengandung, bobotnya berapa itu? Ya, dan dia bisa menanggung, ya. Keluaran 1 ayat 5a berkata begini, sama-sama, 2, 3. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Nah ini bahasa Indonesia, keturunan yang diperoleh. Ya, dalam bahasa Inggris katakan that came out of the loins. Yang keluar dari pinggang. Dan and all the souls, dan semua jiwa yang keluar dari pinggang Yakob itu 70 jiwa. Saudaraku, jadi ini menyatakan kuasa daripada kebenaran itu menghasilkan. Jadi kalau saudara hidupmu benar, nanti akan menghasilkan banyak perkara yang luar biasa. Karena itu mari belajar Alkitab. Nanti saudara akan melihat bahwa hidupmu itu nanti bisa berhasil. Coba kalau orang tidak benar, nanti pasti ditangkap polisi, ada masalah, ada ini, ada problem macam-macam. Kenapa? Karena dia nggak benar. Ya. Nah, tapi kalau dia benar, dia tidak takut. Mau diselidiki, mau diapakan, karena dia berada dalam kebenaran. Jadi logam emas ini mempunyai arti rohani, kemuliaan ilahi, ya, kemuliaan Allah ilahi, khususnya dalam kebenaran dan kuasa. Apa kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah itu dia benar, ya, dan benar inilah yang memberikan dia yang berkuasa. Lihat bumi kita ini, yang bisa menggantung, ya. Jadi kalau sudah lihat di alam keluar dari bumi kita ini planet yang bobotnya berapa, tapi bisa gantung di udara. Ya.
nanti ada planet-planet yang lain. Itu tidak dapat kita pikirkan. Kok bisa ya? Kok enggak jatuh gitu? Ya, karena ada kebenaran-kebenaran, gaya tarik dan sebagainya. Jadi Tuhan susun ya, ini Bima Sakti begitu rupa sehingga ada bulan, ada bintang, ada matahari yang semuanya menggantung. Dan itu bobotnya berapa? Berjuta-juta ton. Benar nggak? Bumi kita ini beratnya berapa? Nggak pernah ditimbang ya. Luar biasa ya. Itu karena Tuhan membuat kebenaran. Ya. Nah, kebenaran itu disertai dengan kuasa. Nah, sekarang kebenaran dan kuasa ini hendak diimpartasikan kepada kita. Hendak dilimpahkan ya kepada orang percaya melalui yang disebut Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Karena itu kalau saudara mulai penuh Roh Kudus, saudara ini mempunyai kekuatan untuk apa? Untuk menghasilkan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Karena itu kalau saudara tidak benar, Roh Kudus ini nggak bisa diam dalam dirimu. Karena itu banyak orang Kristen gagal dalam hidupnya, karena Roh Kudus dia tidak diam, dia tidak menetap. Roh Kudus hanya menetap dalam hidup orang yang benar. Karena itu mari kita mau belajar untuk ngakui kesalahan kita. Kalau sudah salah, ngaku itu benar. Tapi kalau salah nggak ngaku itu nggak benar. Lengkap ya. Jadi betapa pentingnya saudara tiap hari kalau ada kesalahan, cepat bertobat. Supaya Roh Kudus itu tetap akan diam dalam hidupmu, sehingga engkau bisa menghasilkan hal-hal yang benar di pemandangan Tuhan. Ini penting sekali. Nah, tiang pintu kemah itu adalah pembatas. Persis di tiang itu. Ya. Karena di tiang ini lalu digantung gorden atau tirai. Ya, nanti kita lihat lagi gambarnya. Tapi mari kita baca lebih dulu. Keluaran 26 ayat 36 sampai 37. Kali ini memang saya tuliskan di sini supaya saya bisa menerangkan lebih baik. Ya, Keluaran 26 ayat 36 dan 37. Mari sama-sama kita bacakan 2, 3. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Iya, kau buat 5 tiang dari kayu penaga atau kayu sitim yang disalut dengan emas. Tapi alasnya itu ada tembaga, alas tembaga. Ya. Jadi memang kayu sitim ini khusus. Kalau kayu sitim ini tadinya tidak diambil oleh Tuhan menjadi alat di tabernakel, pasti nanti jadi kayu yang lain, jadi kayu bakar atau patung atau yang lain-lain. Ya, tapi kalau diambil, dipilih, nah begitu juga di antara banyak manusia yang digambarkan sebagai kayu, saudara ini mau dipanggil, kemudian dipilih oleh Tuhan. Kemudian mau disalut dengan emas, dengan kemuliaan ilahi. Jadi saudara menjadi orang percaya itu nanti sudah disalut dengan kemuliaan ilahi. Tiang-tiang ini untuk menggantungkan yang disebut tirai atau gorden ya.
dari pintu kemah yang dibuat dari lenan putih, lalu dipintal ya, disulam dengan benang ya, yang namanya ungu tua. Tidak tahu bahasa Indonesia kenapa diganti-ganti begitu ya. Padahal itu adalah blue, biru. Jadi ada warna sulaman benang biru, ada sulaman benang ungu muda, maksudnya ungu, nggak perlu ungu muda, ungu, ya. Saudaraku, lalu kain kirmisi, scarlet, itu merah darah. Jadi ada warna putih, warna dasarnya, gorden itu warna dasarnya putih, lalu disulam dengan benang, dipintal dengan benang biru, lalu ungu, lalu merah. Semua ini mempunyai arti tentu. Kalau Tuhan suruh memilih warna-warna, tentu juga punya arti. Ya, jadi di perbatasan halaman dan ruangan suci itu ada dua logam yang terlihat, yaitu apa? Emas yang menyalut tiang, lalu alas dari tembaga. Ya. Dan ini menunjukkan kalau orang mau maju rohaninya, seperti tadi dari halaman masuk ke ruangan suci, itu artinya kemajuan rohani, saudara mesti lewat pintu kemah, ya, yang alasnya dari tembaga, tapi salutan emas. Apa artinya? Artinya kita mesti beralih. Hidup kita ini jangan terus menjadi orang Kristen yang di halaman, tapi masuk ruangan suci. Ya. Sebab apa? Sebab ruangan suci ini atmosfernya lain. Tadi atmosfernya tembaga. Ya, yang di halaman. Kalau masuk ruangan suci, emas. Itu artinya kemuliaan ilahi. Ya. Jadi kita mesti meninggalkan daerah tembaga. Tadi dikatakan tembaga itu melambangkan penghukuman ilahi atas dosa. Artinya kalau berdosa dihukum, dosa dihukum. Nah, apakah kita mau hidup seperti itu? Dosa dihukum, dosa dihukum. Makanya banyak orang Kristen berdosa lalu kena hukuman. Dosa hukuman, dosa hukuman. Kan lebih baik tidak berdosa supaya tidak dihukum. Benar? Nah, itu namanya kemajuan rohani. Jadi saudara meninggalkan daerah yang ada ancaman hukuman. Sebab kalau kata Tuhan, kalau kamu tidak bertobat, kata Tuhan, maka kamu akan mati seperti ini. Itu ditulis dalam Injil Lukas. Ya. Sebab ada peristiwa, ada menara runtuh, terus banyak orang mati, lalu mereka berkata, Tuhan, itu bagaimana? Tuhan berkata begini, kalau kamu tidak bertobat, kamu juga bisa ngalami. Jadi berarti, hidup ini perlu pertobatan. Supaya kita bisa luput dari kerjaan iblis. Sebab kalau orang berdosa itu artinya lalu iblis nangkap. Orang kalau berdosa, dia lepas dari lindungan Tuhan. Maka iblis yang bekerja sehingga sakit, ini, itu, problem, terbakar, dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan iblis. Jadi jangan selalu berkata, Tuhan kok gini ya. No, bukan. Ingat ya, Tuhan itu baik. Jadi kalau terjadi sesuatu, itu pasti izin Tuhan. Tuhan izinkan untuk menghajar orang supaya dia bisa bertobat. Ya, karena itu untuk masuk dalam
daerah anugerahnya, kita ini perlu menurut pimpinan Roh Kudus. Di sini ada mezbah korban bakaran, kolam pembasuhan, lalu ini halaman. Ya, ini ruangan suci. Di sini ada 3 perabot, meja yang di atasnya ada roti, lalu pelita dibuat dari emas seluruhnya, mejanya dari kayu juga penaga, tapi disalut dengan emas. Ya, lalu ada di sini mezbah dupa. Ini juga dibuat dari kayu penaga, tapi yang disalut sekali lagi dengan emas. Ya, lalu di sini ada tabut perjanjian. Ini juga kayu penaga yang disalut dengan emas. Jadi di ruangan suci dan ruangan maha suci semuanya terbuat dari emas. Makanya tadi diminta supaya kita itu bisa maju rohani, masuk ini. Dan untuk masuk di sini mesti ada ini, lewat ini. Pintu kemah ini. Ini pembatas. Ya, tadi pembatasnya itu dari 5 tiang yang digantungi gorden. Gordennya warnanya apa? Warna dasarnya apa? Putih, disulam, dipintal dengan benang biru, ungu, merah. Ya. Ini luar biasa. Jadi kalau Tuhan menulis itu mempunyai arti yang sangat-sangat dalam. Dan kita mesti menjadi anak Tuhan yang mengerti, oh maksudnya Tuhan itu begitu. Ya. Yaitu Tuhan ingin supaya itu bisa jangan terus di sini. Tobat, kumat, tobat, kumat, tobat. Ya saya tobat itu melalui problem, betul enggak? Ya misalnya sudah bisnis lalu hancur, waduh tobat. Ya. Atau sakit, berat. Ya. Lalu kita aduh Tuhan tobat, kapok. Habis sembuh, kumat lagi. Itulah manusia. Tapi Tuhan ingin supaya kita masuk. Meninggalkan daerah hukuman. Karena itu coba kita baca Roma 8 ayat 1 dan 2. Ini saya terjemahkan dari King James. Karena bahasa Indonesia banyak yang dipreteli, dikurangi. Justru hilang semua esensinya. Ya. Jadi saudara mesti kalau baca bahasa Inggris memang saya anjurkan dari King James itu terbaik buat saya. Semua pendeta yang kuno selalu menyarankan kalau baca bahasa Inggris jangan baca yang new ya. Jangan walaupun lebih enak tapi banyak diganti, banyak diubah. Nah, itu perbuatan manusia. Ya, yang King James ini memang rumit bahasanya. Tapi ini paling baik. Ya, ini menurut pendeta-pendeta yang senior yang terkenal semua menyarankan kalau pakai King James. Coba kita baca Roma 8 ayat 1 dan 2, tapi ini sudah terjemahan ya. Jadi nanti saudara akan mendapat lembaran itu ya. Jadi nanti coba ditulislah di Alkitabmu ya. Kasih lembaran kecil begitu ditulis ditempelkan di situ supaya jangan baca yang lama itu terjemahnya kurang baik. Ya coba kita baca bersama-sama sekarang. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Karena hukum roh yang memberi kehidupan telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, ini omongan Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Jadi saudara hidup itu enggak ada rasa wah saya mau dihukum. Ya jangan sampai menjadi orang Kristen yang seperti itu. Ya.
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Kapan tidak ada penghukuman? Bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ini kuncinya. Kalau saudara tidak mau mengalami hukuman-hukuman Allah, saudara tinggallah dalam Kristus Yesus. Dan Anda jangan nuruti nafsu daging. Ya. Tapi menurut roh. Nah, jawabannya dua. Ya. Jadi tidak ada lagi penghukuman, berarti yang tadi digambarkan tembaga itu, ya, adalah kabar yang sangat menggembirakan. Melepaskan orang percaya dari rasa takut dihukum. Dulu waktu anak-anak, kita dibilang sama papi, jangan, iya toh. Kalau kamu lakukan tak pecut. Hati-hati, jangan. Nah masa sampai sekarang masih gitu, ya. Kenapa? Karena itu waktu masih kita kanak-kanak. Misalnya ada pisau, jangan. Kenapa? Bisa salah pakai. Nah kalau besar kan enggak perlu gitu. Ya. Jadi menjadi orang Kristen itu jangan sampai hidupmu takut hukuman Allah. Kapan kita tidak takut hukuman Allah? Jawabannya adalah mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi saudara mesti berada dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Karena Yesus itu firman. Ya, taatlah pada firman. Saudara nggak mungkin ada perasaan takut lagi. Ya. Jadi saudara tidak bisa memungkiri ya, perasaan takut itu muncul. Kalau hidupmu nggak benar. Misalnya saudara nggak benar, lalu polisi datang ke rumahmu, wih itu sudah takut. Padahal polisi itu mau tanya, alamatnya ini apa benar gitu. Tapi kita sudah ketakutan. Iya toh? Kenapa? Ada perasaan salah. Dari perasaan salah itu timbul ketakutan. Kalau kita benar, hidup kita dalam firman, itu akan lepas ya dari perasaan takut hukuman. Yang tidak hidup menurut daging. Karena itu jangan ngikuti hawa nafsu. Termasuk nafsu makan ya. Hati-hati saudara, makan nanti kena nanti ya. Ya toh? Jadi kita boleh makan, tapi makan yang benar. Jangan sampai makan itu untuk memuaskan nafsu. Ada orang memuaskan nafsu. Yang lebih celaka lagi, setelah makan rasakan enak, lalu masuk kamar mandi, diogok-ogok mulutnya. Supaya tumpah, supaya apa? Supaya bisa makan lagi. Nah, itu dilakukan oleh orang-orang yang kaya-kaya. Kalau pesta. Ya. Itu sudah bukan sesuatu yang tersembunyi. Banyak orang melakukan itu. Ya. Nah, jangan begitu ya. Jadi kalau saudara mau menurut roh ini akan memimpin saudara dalam kebenaran firman. Karena Roh Kudus disebut roh kebenaran. Dan itu yang membuat saudara nanti hidupmu itu bisa merdeka. Nah merdeka ini sudah enggak takut hukuman. Yuk kita baca 2 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 2, 3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Apabila hati seseorang berbalik, bertobat pada Tuhan, maka selubung itu
pengertian kita tentang perkataan Tuhan. Seringkali orang nggak bertobat itu nggak bisa ngerti-ngerti. Contohnya orang kena narkoba atau berjudi. Sudah ada masalah, tapi masih tidak mengerti. Lakukan lagi. Tahu loh. Ya, tapi ada selubung menutupi. Diulangi lagi. Walaupun tahu. Wah, itu enggak baik. Ya, saudara. Nah, sebab Tuhan itu adalah roh, Tuhan katakan, dan di mana ada roh Allah, di situ baru ada kemerdekaan. Saudara betul-betul menjadi orang merdeka, tidak diliputi dengan ketakutan. Jadi tiang-tiang pintu kemah ini melambangkan siapa? Tadi dari awal kita katakan kayu itu melambangkan manusia. Ya, jadi tiang-tiang ini melambangkan para pelayan Tuhan yang mau disalut dengan kemuliaan ilahi, dengan Roh Kudus, ya. Untuk apa? Untuk memberitakan seperti tiang itu digantung gorden. Gordennya dari dasar lenan putih disulam warna biru, ungu, merah. Nanti kita memberitahu bahwa itu adalah gambaran kain lenan yang disulam itu adalah gambaran daripada Injil Yesus. Ya. Karena itu kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memberitakan Injilnya Yesus yang berkuasa, maka kita akan membuat orang lain itu nanti akan mengalami kemerdekaan hidup. Dari rasa takut, dari rasa macam-macam. Seperti dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 yang warna putih ini. Mari kita baca, 2, 3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, ini janji Tuhan. Jikalau kamu tetap, perhatikan ada jikalau. Ya. Jikalau itu syarat. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku. Tadi dikatakan, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang berada dalam Kristus, dalam firman. Ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu tahu kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Tadi katakan Roh Kudus memerdekakan kamu. Karena apa? Roh Kudus itu roh kebenaran. Karena itu kita nggak boleh ngikuti nafsu kita. Ya, kadang-kadang mata kita, telinga kita, ini membuat kita bisa timbul nafsu. Nah, kita mesti lawan. Jangan ngikuti, ya. Orang-orang itu kadang-kadang ngikuti, apalagi sekarang ada internet. Ya. Saudara buka, klik, keluar sendiri. Pop up gitu. Gambar-gambar seronok. Mesti saudara cepat matikan, jangan terus dilihat, ya toh. Saudara pasang aja aplikasi, aplikasinya saudara mau pasang ini, muncul advertensi, ya toh. Jengkel kan kadang-kadang, saya kadang-kadang jengkel kok keluar, saya enggak mau advertensi, tapi muncul, yaitu orang nyelip-nyelipkan, ya. Nah, jadi kita ini mesti mengerti, kebenaran itu memerdekakan kita. Nah, sekarang kita akan melihat tentang tirai tadi, gorden tadi yang ada 4 warna. Ya, yaitu putih, lalu dipintal dengan benang biru, ungu, dan merah. Ya. Jadi itu ada 4 warna.
Warna tirai, gorden, itu warna kehidupan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan dalam hidupnya itu punya 4 warna hidup. Yang pertama, dia sebagai hamba. Kenapa warna biru? Karena dulu hamba-hamba itu semua pakaiannya biru. Nggak boleh hamba itu pakai pakaian ungu, nggak boleh. Ya, sama sekali nggak boleh. Karena itu biasanya kalau di luar negeri orang masuk penjara itu pakaiannya lalu strip-strip ya, strip-strip biru. Biru ya. Jadi itu warna hamba. Nah itu kalau di Injil, kalau saudara baca Injil, itu Injil Markus. Kenapa? Kalau saudara baca Injil Markus, begitu dibuka, Injil Markus pasal 1 ayat 1, nggak ada silsilah Yesus. Nggak ada. Langsung Tuhan Yesus itu kerja. Jadi dia itu Yesus sebagai hamba. Dia datang ke dalam dunia ini. Tapi Injil Matius lain. Injil Matius ini menggambarkan tentang Yesus sebagai raja. Zaman dulu, raja itu pakai pakaian ungu. Artinya, mantelnya ya ungu. Dan orang umum tidak boleh pakai pakaian ungu. Kenapa? Karena dulu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang gampang, murah sekali ya. Warna itu murah. Tapi dulu untuk mencari warna ungu, ini semua dulu kalau warna itu semua dari binatang. Misalnya warna merah. Merah itu dari apa? Dari ulat. Darahnya itu. Ya. Lalu kalau ungu ini dari mana? Dari semacam kerang-kerangan, tapi di bawah laut. Sampai 1000 meter. Karena itu sukar memperoleh. Karena itu mahal. Karena itu kalau sudah baca Kisah Rasul 16, Lydia di dalam Alkitab adalah seorang yang kaya, wanita kaya, penjual kain ungu. Itu kain untuk bangsawan dan raja-raja. Jadi dulu, kalau saudara punya pakaian ungu, orang wah. Sekarang ungu, merah, apa saja sama aja. Ya, harganya sama. Ya, tapi kalau dulu ungu itu dibuat dari binatang, ya, yang dari kerang-kerang itu, yang harus di bawah laut sampai 1000 meter. Sukar didapat. Ya. Dan itu dipakai untuk raja. Yesus dalam Injil Matius ditulis, kalau sudah buka Injil Matius, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Nah, siapa itu Daud? Raja. Ya tak? Jadi begitu membuka Injil Matius, sudah menulis, baca ayat pertama sudah, Yesus itu anak Daud, anak raja. Jadi dia itu raja. Yang ketiga, yaitu Injil Lukas menggambarkan seperti tadi, pintalan benang warna merah. Warna merah ini warna darah. Dan Yesus digambarkan sebagai anak manusia yang menderita. Sampai apa? Sampai disalibkan, berdarah-darah, dihajar, berdarah-darah. Ya, karena itu ini warna kehidupan Yesus. Manusia yang penuh derita. Tapi terakhir, Yesus itu bukan hanya manusia, dia Allah. Dan karakteristik paling utama dari Allah itu adalah kudus. Bukan kasih. Allah memang kasih. Tapi di atas kasih, Allah itu kudus. Karena itu ingat ya, jangan sampai saudara pikir, Allah itu begitu kasih, enggak apa-apa,
orang salah, nggak bisa. Di atas kasih, kudus. Allah itu maha kudus. Segala yang tidak kudus pasti dibasmi oleh Tuhan. Sekarang Allah masih belum membasmi yang tidak kudus. Belum. Kenapa? Karena dia belum menyatakan komplit. Sekarang sudah dengar orang berkata Allah itu kasih. Allah, itu betul. Tapi ingat, di atas kualitas kasih itu adalah Allah itu kudus. Dia tidak bisa melihat yang tidak kudus. Artinya semua yang tidak kudus satu kali akan dibasmi oleh Tuhan. Karena itu semua orang yang tidak kudus masuk neraka. Kata Tuhan, tanpa kekudusan seorang pun tidak dapat memandang Allah. Nggak bisa. Jadi aneh kalau gereja itu membiarkan orang tidak kudus, oh tidak apa-apa masuk surga. Ada beberapa tempat yang membiarkan orang-orang yang hidupnya tidak kudus, ya main musik sebagai penyanyi, WL, singers. Oh enggak apa-apa, kan kita juga sama berdosa. Oh enggak bisa. Ya, Tuhan tidak mau bekerja dengan baik. Ya, kalau hidup kita enggak kudus. Dan itu digambarkan dalam Injil Yohanes. Karena itu dalam Injil Yohanes, ayat pertama menulis apa sih? Pada mulanya adalah firman. Nah, jadi tidak ada kelahiran Yesus sebagai manusia. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Jadi Injil Yohanes dimulai dengan kata Allah. Ya. Jadi tiang-tiang ini untuk menggantung gorden, tirai, 4 warna. Artinya hidup kita harus sebagai pemberita, gantung, menunjukkan ini loh hidupnya Yesus dalam hidup saya. Supaya saudara ini menjadi kesaksian. Ya. Saudara mau melayani sebagai hamba, saudara juga mempunyai sifat sebagai raja, artinya engkau memang anak raja. Ya. Oleh karena itu jaga kualitas, ya. Dan kita rela menderita dan kita mesti hidup kudus. Nah, jadi tiang dari kayu tersalut emas, ini para pelayan Tuhan yang mau jadi penopang dalam jemaat. Yang ditulis dalam Alkitab, soko guru. Nah, kalau sudah soko guru itu apa? Tapi kata soko guru itu sebetulnya lebih baik ditulis tiang gitu aja. Ya, enggak tahu bahasa Indonesia kok nulis soko guru. Ya, jadi saudara pun baca enggak ngerti apa itu soko guru. Ya. Itulah orang-orang percaya yang menyatakan hidup Injilnya Yesus. Coba kita baca Galatia 2 ayat 9. Galatia 2 ayat 9. Tolong dibacakan. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Yakobus, Kefas, Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru. Ya, dalam bahasa Inggris katakan pillars, tiang jemaat. Jadi orang-orang yang di dalam gereja menjadi penopang di gereja. Ya, ini soko guru. Ya, jadi Injil, apa Injil? Yang disebut Injil itu berita kesukaan yang berpusat pada Yesus,
Dia Allah, gambaran lenan putih, yang menjadi hamba biru, ya, menjadi manusia yang menderita disalib dan mati, warna merah, namun bangkit naik ke sorga dan akan datang kembali sebagai raja, warna ungu, ya, saudaraku. Jadi kita melihat di sini, bukan hanya para rasul yang disebut sebagai tiang. Kalau kita tadi baca Yohanes, ya, Kefas, Petrus, Yakobus, ya. Tapi juga kenyataan, Alkitab menulis adanya orang yang ranking yang agak di bawahnya, Stefanus kalau sudah baca. Siapa? Diaken, pengerja di gereja. Ya. Filipus, nanti sudah baca dalam Kisah Rasul pasal 6. Dua orang ini dari 7 orang dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Jadi sama dengan para rasul. Saya harap kita semua ini menjadi diaken. Diaken itu artinya pekerja. Jadi saudara sebagai orang Kristen harus jadi pekerja dalam gereja. Untuk juga bisa menjadi tiang-tiang gereja, ya, yang menopang jemaat Tuhan. Nah, karena itu para pelayan yang menjadi penopang jemaat itu orang-orang pilihan seperti di sini. Gedung ini bisa berdiri kenapa? Ya karena ada tiang-tiang. Betul? Tiang. Kalau nggak ada tiang, coba tiang-tiang ini diputus. Wah, ambruk. Benar? Gereja sama. Butuh orang-orang yang seperti itu. Tapi disalut dengan apa? Dengan emas. Artinya kemuliaan Allah. Ya. Dan itulah gereja yang benar. Karena itu, Anda perlu berdoa. Tuhan, tolonglah Tuhan, supaya orang-orang di gereja-gereja ini muncul orang-orang yang benar. Tidak nakal dalam duit, tidak nakal dalam seksual. Jadi orang-orang yang kudus, yang benar. Supaya bisa menjadi tonggak di gereja. Makin banyak jumlah jemaat, makin banyak tonggaknya. Betul enggak? Seperti ini. Gedungnya makin melebar, ya makin banyak tiang. Kalau cuma gedungnya kecil, 4 tiang biasanya, sudut, selesai. Tapi kalau gedungnya besar, perlu banyak tiang. Sama, gereja kalau mau besar, dia mesti muncul tiang-tiang. Karena itu saya harap saudara-saudara, ayo semua yang hanya mau menjadi jemaat biasa, sekarang maju lebih sedikit. Ikut menjadi tiang, ikut menopang beban. Ya, ini karena tiang-tiang ini menanggung beban berat ini. Ya, nah dengan demikian hidup kita itu nanti jadi mulia, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mau datang pada Tuhan.